Hai guys, assalamualaikum. Temenin aku yuk untuk beres-beres kontrakan dan tontonin videonya sampai habis. Jangan lupa untuk klik dulu subscribe di bagian bawah video dan klik lonceng notifikasinya. Nah langsung aja di sini aku mau beresin kamar yang bisa kalian lihat ini udah super berantakan banget dan aku tuh ngerjainnya masih siang ya teman-teman, supaya masih ada cahaya matahari kalau aku bikin video, jadi hasil video aku tuh lebih terang. Sambil beres-beres gimana kalau aku sambil cerita? Nah di sini pertama aku mau pindah-pindahin dulu bantal-bantalnya sambil beresin semuanya supaya nggak bosen. Kayak biasa aku mau sambil cerita. Jadi kemarin anak aku tuh udah mulai ngerengek minta main keluar, minta adaptasi sama anak lain. Mungkin karena dia sekarang udah mulai besar ya, insya Allah bentar lagi anak aku tuh umurnya 4 tahun. Kalau sebelumnya anak aku tuh lebih suka mainnya di dalam rumah, pokoknya apa-apa maunya ke rumah. Keluar pun pengennya cepet-cepet balik ke tempatnya, ke kontrakan, dan pengennya mainnya di kasur ataupun main di dalam aja. Tapi sekarang udah mulai 4 tahun, bentar lagi dia tuh lebih suka main di luar. Kemarin dia tuh ngerengek minta pindah ke bawah, terus minta main, jadinya aku tuh suka bolak-balik ke tangga gitu loh teman-teman, turun naik. Apalagi aku tuh bawa anak 2 kan, jadinya agak capek dan agak ngeri juga. Dan aku perhatikan sikap anak aku juga agak berubah, jadi sering ngambek, sering marah-marah. Mungkin karena memang dia tuh udah butuh main gitu ya teman-teman. Sementara akunya tuh jarang ke bawah. Kalau main tuh harus ke bawah dulu, harus aku anterin dulu. Dan sementara aku anak 2 tuh agak ribet naik turun gitu kan. Ditambah lingkungan di sini tuh emang agak sepi. Jadi kalau sore aja rame, itu pun lebih banyak anak kecil yang laki-laki. Kalau mau main tuh harus jauh dulu ke depan, dan itu aku harus gendong-gendong 2 anak. Aku tuh pengen yang kalau keluar kontrakan tuh langsung ada anak-anak ataupun tetangganya ada anak-anak. Jadi anak aku tuh bisa main gitu teman-teman, bisa adaptasi. Dan ternyata di umur 4 tahun anak aku tuh udah mulai minta ngaji teman-teman. Karena waktu di kampung tuh anak aku pernah ngaji gitu bareng anak-anak, walaupun cuma ikut-ikutan. Dan sekarang anak aku udah mulai minta ngaji. Di sini tuh ada pengajian, cuma agak jauh, harus ke perumahan dulu masuk, jauh pokoknya deh. Dan pastinya ribet banget karena aku anaknya 2, terus gendong dan gandeng anak, terus jalan jauh gitu. Kalau sehari 2 hari mungkin gak apa-apa ya, tapi kalau tiap hari kayaknya aku bakal kewalahan banget deh. Akhirnya cerita sama suami dan mungkin solusinya kita pengen pindah aja lagi, cari tempat yang lebih ramai. Tapi selama di sini mungkin udah 6 bulanan gitu, aku merasa udah nyaman banget, ngerasa kayak ini tuh rumah sendiri aja. Apalagi di sini tuh ada kamarnya, ruangannya juga lebih luas, dan di sini tuh adem teman-teman karena mungkin ada jendelanya gitu ya. Di sini juga aman dan tetangganya juga enak-enak gitu teman-teman. Tapi ternyata yang nyaman buat aku belum tentu nyaman untuk anak-anak aku. Jadi pokoknya aku tuh lagi galau banget mikirin mau pindah atau enggak. Pokoknya mah ya selama masih ngontrak ya udahlah, nggak apa-apa menurut aku dan suami. Iya, kita tahu kok kalian pasti komen kenapa sih pindah-pindah terus. Jadi jawabannya pendapat aku dan suami itu karena kita yang mengontrak dan cuma kadang kita tuh dikontenin, makanya banyak orang-orang yang tahu. Sementara untuk bayar kontrakan dan lain tuh kita yang nanggung ya teman-teman. Jadi menurut aku dan suami selama kita masih ngontrak, kita tuh bebas mau pindah kemanapun atau mau nyari kenyamanan kayak gimana pun. Karena biaya kontrakan tuh nggak murah teman-teman, kadang 800.000, kadang juga sampai 850.000. Itu tuh hampir setara dengan setoran rumah ya teman-teman. Jadi kalau mulai ada yang bikin nggak nyaman, mungkin dari airnya atau dari apa gitu ya nggak apa-apa, kita cari yang lebih baik aja, yang kita dapet fasilitasnya tuh yang memadai gitu teman-teman. Karena itu memang bukan harga yang murah dan kita tuh bayar, jadi kita harus dapat fasilitas yang setimpal. Kalau ada yang nanya lagi kenapa sih nggak setoran rumah aja, ya setiap orang tuh memang punya pilihan yang berbeda-beda dan punya kemampuan yang berbeda juga. Mungkin sekarang aku dan suami memang kemampuannya baru mengontrak aja, dan mungkin juga memang belum ketentuannya kita untuk punya rumah sekarang. Pokoknya sekarang aku dan suami tuh cuma fokus untuk ngebesarin anak-anak aja dulu, karena memang sekarang tuh lagi yang repot, bener-bener repot banget, dan aku juga kadang pusing gitu, kecapean ya teman-teman. Makanya sebisa mungkin aku dan suami aku tuh cari tempat yang nyaman untuk aku. Jadi kalau misalkan suami aku ninggal kerja itu dianya juga nggak kepikiran. Karena di sini juga kalau udah habis maghrib itu aku nggak berani untuk kemana-mana, soalnya kan sepi banget, ditambah harus turun naik tangga. Kalau misalkan ada kebutuhan mau ke warung atau kemana, aku tuh nggak bisa teman-teman.
Soalnya memang kalau malam tuh udah sepi banget dan aku nggak berani turun naik tangga. By the way, segitu dulu ceritanya. Next video bakal aku lanjutin lagi ceritanya. Nah ini tuh udah sore banget, dan kalau sore pasti aku tuh nyetok jajanan dulu sama anak supaya kalau malam kita tuh bisa makan, bisa jajan walaupun nggak kemana-mana gitu, apalagi kalau suami aku lagi kerja. Dan ini udah selesai, kita mau pulang dulu. Segitu dulu untuk cerita kali ini, dan wassalamualaikum.